Sebelumnya, setelah Sen mendapatkan pesan dari Qin Xuan, Sen pun mengira bakal ada misi baru lagi. Dia pun bergegas ke tempat Qin Xuan. Sesampainya di sana, Sen pun tak menyangka ternyata dia ingin dijadikan asisten Profesor Bai Yisan dari Aula Suci. Namun, Sen langsung menolaknya dikarenakan saat menjadi bintang iklan waktu itu, menurut Sen itu sangat merepotkan, apalagi dengan ini. Tapi Qin Xuan langsung menjelaskan ke Sen bahwa meskipun Aula Suci dan Imperial Steel sama-sama dari militer, namun Aula Suci tidak berada di level yang sama. Aula Suci berfokus pada studi teknik Gen Hyper, dan juga Prof Bai Yisan adalah tetua Aula Suci ditambah dia memiliki reputasi yang tinggi. Mendengar penjelasannya Qin Xuan, Sen langsung mengungkapkan bahwa Sen sama sekali tidak ada hubungannya dengan Aula Suci. Dan juga Sen tidak kenal dengan Prof Bai Yisan ini. Jadi kenapa dia tiba-tiba mencariku? Lalu Qin Xuan lanjut menjelaskan bahwa Prof Bai Yisan ini menonton pertandingan Sen melawan Nalan. Singkatnya, pertandingan itu membuat Prof Bai Yisan mengenali Sen. Menurut Qin Xuan, ini sangat bagus untuk Sen. Tapi Sen langsung menyangkalnya bahwa kesempatan yang datang tiba-tiba begini, kalau dipikir-pikir, Sen merasa sedikit tidak pantas. Jadi Sen pun menanyai bagaimana pendapat Qin Xuan, apa dia harus pergi? Qin Xuan yang mendengar Sen meminta pendapatnya sedikit terkejut. Lalu Qin Xuan menjelaskan bahwa peralatan Aula Suci jauh lebih baik daripada tim operasi khusus di sini. Mengikuti Prof Bai Yisan sama halnya dengan naik ke puncak dan berkesempatan untuk bersentuhan langsung dengan teknik Gen Hyper yang canggih. Sen yang mendengar pun langsung mengatakan, apakah ketua Qin Xuan sebegitu inginnya mengusirku dari sini? Tidak, justru sebaliknya, jika kau menanyai pendapat pribadiku, tentu saja aku berharap kau tetap di sini, ungkap Qin Xuan. Lalu Qin Xuan lanjut mengatakan bahwa dia beberapa bulan lagi akan bisa dipromosikan menjadi seorang evolver dan memasuki dunia dewa kedua. Nah, pada saat itu Qin Xuan akan merekomendasikan Sen untuk menggantikannya menjadi pemimpin tim operasi khusus. Mendengar itu, Sen sedikit tertawa dan mengatakan jika ada hal yang baik seperti ini, tentu saja Sen tidak akan pergi ke Aula Suci dan akan tetap di sini. Sedangkan dalam pikirannya Sen mengatakan tidak ada imbalan tanpa prestasi. Lebih baik jangan pergi. Selain itu, Sen melatih teknik Ice Jet Skin. Bisa jadi itu akan ketahuan oleh para ahli di Aula Suci. Qin Xuan yang mendengar perkataan Sen pun tersenyum gula. Lalu Qin Xuan berpikir bahwa Sen tidak tergoda oleh keuntungan. Menurut Qin Xuan, dia benar-benar tidak salah orang. Andai saja Sen ini lebih tua. Karena ternyata Qin Xuan ini tidak terlalu tertarik dengan pria yang lebih muda. Nah, teman-teman, di sini kita dapat sedikit pelajaran. Kalau ada wanita yang tidak tertarik kepada kita, mungkin saja dia tidak suka pria yang lebih muda. Atau juga pemikiran kita yang terlalu muda. Ya, bisa dibilang pemikiran kekanak-kanakan. Setelah itu, kita ke tempatnya Bai Yisan yang mendapat pesan. Karena cara formal ditolak, jadi Bai Yisan mencari cara dengan caranya sendiri. Menurutnya, benih yang bagus tidak boleh disia-siakan. Dia harus membuat Sen melatih Yin yang belasnya. Lalu Sin berpindah ke tempatnya Jianran yang sedang bermain tangan surga. Dia bergumam bahwa poinnya direbut lagi. Orang ini lumayan kuat. Tok tok tok, hai cantik, kelas sudah selesai, tapi masih main tangan surga. Apa tidak mau makan? Ucap Sen yang melihat ayahnya lagi asik ngegame. Aku sudah kenyang dengan emosi. Apalagi yang harus dimakan? Cepat kemari dan bantu aku memberi orang ini pelajaran, ungkap Jianran. Dengan sigap, Sen langsung menghampiri Jianran sambil mengatakan, siapa yang berani membuat ayahku marah? Apa dia mau minta dihajar? Lalu Jianran mengatakan lawan yang dia temui di Skynet sudah mengalahkannya 3 kali berturut-turut. Sepertinya dia cukup kuat. Jadi Jianran pun meminta agar Ayang Sen memakai akunnya saja untuk memberi pelajaran. Jangan sampai dia offline. Sen pun tak masalah asalkan Jianran melihat permainannya. Sen lalu menarik Jianran ke pangkuannya. Nah, kalau begini kau jadi bisa melihatnya dengan jelas kan? Jangan berkedip sedikit pun ya.
Dan juga para penonton Bang Jeb, jangan iri ya, ungkap Sen. Haha. Jianran yang di pangkuan Sen pun malu-malu sambil mengatakan bahwa Sen ini membuat dan mana bisa Sen bermain kalau seperti ini. Jika ini mempengaruhi permainanmu bagaimana? Setelah itu Sen menjelaskan bahwa ini adalah area bagi yang belum berevolusi. Menurut Sen dia bisa memenangkan pertarungan apapun. Jadi mari kita undang dia untuk duel. Lalu orang yang akunnya bernama 300 Emperor mengirim pesan suara yang berbunyi, "Kau Jianran dari Akademi Militer Elang Hitam kan?" Mendengar itu Sen mengatakan ternyata orang ini mengenali Jianran. Dan nama akunnya ini lumayan arogan. Jianran pun mengungkapkan bahwa dia tidak kenal dengan akun ini. Tadi itu random match dan Jianran juga belum pernah melihat nama akun ini sebelumnya. Namun tiba-tiba orang itu mengatakan bahwa dia adalah Lu Batou dari klub Tangan Surga Akademi Militer Pusat. Kau harusnya sudah pernah dengar nama aku kan? Nah, bagaimana kalau kita berteman? Jianran pun sadar orang ini adalah pemain yang masuk ke peringkat 10 besar. Yang jadi pertanyaan Jianran, kenapa orang ini bisa mengetahui akunnya? Sen langsung mengungkapkan bahwa orang ini pasti menyukai Jianran dan bertanya kemana-mana tentang Jianran. Berani melirik pacarku. Apa kau tidak memikirkan konsekuensi apa yang akan kau dapatkan? Ucap Sen yang terlihat kesal. Sedangkan itu di tempat asrama pria Akademi Militer Pusat. Di sana ada Lu Batou bergumam bahwa dia sudah lama memperhatikan Jianran. Tapi sayang kekuatan Elang Hitam tidak mampu menyalip Akademi Militer Pusat. Kalau tidak, kau pasti sudah menjadi pacarku sekarang. Lalu temannya bernama Liang Yiming datang menghampiri Lu Batou yang menurutnya tengah senyum-senyum sendiri. Lu Batou mengatakan kepada Yiming bahwa dia saat bermain Tangan Surga dia bertemu dengan Jianran dari Elang Hitam. Mendengar itu Yiming mengatakan, "Wow, gadis incaranmu ya. Kau waktu itu terpikat olehnya setelah melihat video promosi Akademi Militer Elang Hitam kan?" Yiming pun memberi saran bahwa Lu Batou jangan terlalu agresif untuk menghadapi kecantikan seperti ini. Kau harus menunjukkan kekuatan dan menjadi pria sejati. Lu Batou pun mengerti akan hal yang disarankan temannya itu. Setelah itu, permainan pun dimulai. 4 titik pun terlihat. Dengan pedenya, Lu Batou mengatakan akan mengambil semuanya. Tapi tak diduga-duga 4 titik itu diambil. Yang Lu Batou kira itu Jianran yang tengah benar-benar serius. Pikir Lu Batou dia tidak boleh gegabah dan harus mengambil poin dulu sebelum bersikap lunak pada Jianran. Dia pun bersiap-siap untuk mengambil poin berikutnya. Namun sayang poin Lu Batou diambil lagi. Lu Batou pun menyadari kecepatan ini berbeda dengan sebelumnya. Jianran memang tidak lemah tapi tidak sekuat ini juga kan? Yiming yang melihat mengatakan, "Hai bro, kenapa kau bersikap lunak padanya? Bisa-bisa dia akan memandang rendah dirimu nanti." Lu Batou yang sedang kena mental mengungkapkan bahwa dia tidak bersikap lunak. Itu karena kecepatannya lebih cepat dariku dan aku tidak dapat poin. Poin Lu Batou selalu direbut yang Lu Batou anggap itu Jianran, padahal kan itu sang MC kita. Menurutnya di Akademi Militer Pusat hanya segelintir orang-orang yang bisa mencapai kecepatan seperti ini. Yiming yang menyaksikan Lu Batou sedang dibully pikirnya bagaimana bisa begini. Meskipun Lu Batou bukan yang teratas di Akademi Pusat, tapi bisa dipastikan berada di atas siapapun di Elang Hitam. Namun sekarang Lu Batou pun tak bisa mendapatkan 1 poin pun. Keringat kena mentalnya pun bercucuran keluar. Singkat cerita, Lu Batou pun kalah telak tanpa poin 1 pun. Setelah itu kita ke tempat Akademi Militer Elang Hitam. Di sana ada Lily, Jianran, dan Sen tengah menuju ke tempat toko teknik Genhaver. Lily mengatakan bahwa kami kelas 3 bisa membeli 2 teknik Genhaver rank B dan 4 rank C. Lalu Lily meminta saran kepada Jianran dan Sen teknik Genhaver apa yang harus dia beli.
Dengan kompaknya, Jianran dan Shen menyarankan sebaiknya Lily memilih yang sesuai dengan fisik dan kekuatannya, karena Genhaver akan jadi lebih efektif jika memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan dirinya sendiri. Entah mengapa, Bai Yisan tiba-tiba ada di sekolah militer Elang Hitam dan mengatakan kepada Lily, "Kau bisa mencoba Kinetic Acceleration dan Wind Dash." Lily pun bertanya-tanya, "Kenapa Anda bisa tahu kalau aku cocok dengan dua buku ini?" Dengan hanya melihat, Bai Yisan langsung menjelaskan bahwa Lily ini sedang melatih The Power of the Original Warrior. Itu fokus pada ketangguhan fisik dan kekuatan eksplosif. Mendengar itu, Lily terkejut dan mengatakan, "Anda bisa melihatnya? Apakah Anda ini guru dari jurusan seni bela diri kuno?" Bai Yisan tak menjawabnya, tapi dia lanjut menjelaskan, akselerasi linear Lily harusnya mendekati 13 poin dan ketangguhan ototnya sudah mencapai sekitar 12-an. Berlatih Kinetic Acceleration dan Wind Dash akan membuat Lily mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mendengar penjelasannya Bai Yisan, Lily sangat senang dan mengatakan bahwa sensei ini sangat keren karena mengetahui nilai fisiknya. Jianran pun membenarkannya karena Jianran ingat betul di tes terakhir nilai fisik Lily sama persis yang dikatakan oleh Bai Yisan. Seketika itu Lily membeli apa yang telah disarankan Bai Yisan yang Lily anggap seorang guru seni bela diri kuno. Pikir Shen, kedua buku yang disarankan Bai Yisan memang sangat cocok untuk Lily. Setelah itu, Bai Yisan menghampiri Shen sambil mengatakan bahwa dia mempunyai buku seni bela diri kuno rank C yang sangat cocok untuk Shen. Dan Shen pasti akan mendapatkan banyak manfaat setelah mempraktekkannya. Dengan sopannya, Shen menolak karena menurut Shen seni bela diri rank C tidak terlalu membantunya. Jadi Shen berterima kasih atas tawarannya. Sedangkan dalam pikirannya Shen, teknik Genhaver sekolah lebih rendah daripada teknik Aula Suci. Dan semuanya itu adalah seni bela diri baru yang sangat umum. Dan juga aku sudah mempelajari teknik S-Jet Skin dan Super Particulate Acceleration. Namun Bai Yisan menyalahkan pernyataan Shen tadi. Menurutnya pondasi seni itu sangat penting. Jadi jangan diremehkan seni bela diri rank C yang baru. Banyak di antaranya yang merupakan pondasi yang diperlukan untuk teknik Genhaver tingkat lanjut. Jika bisa melatihnya dengan baik, itu akan sangat membantu untuk praktik seni bela diri baru tingkat lanjut dari Evolver dan bahkan Transcendent. Lily yang juga ikut mendengar penjelasan Bai Yisan langsung meyakinkan Shen agar tidak ragu atas rekomendasinya. "Ayo Junior, gesek saja kartumu tanpa ragu." Tapi Shen mengatakan bahwa dia tidak punya cukup uang di kartunya. Jadi sekarang menurut Shen lebih baik lupakan saja. Jianran pun dengan sigap mengatakan, "Dengan aku di sini, apa yang kau takutkan? Selama itu bisa membuat Ayang Shen meningkatkan kemajuan, uang bukan masalah." Shen pun merasa sangat malu karena Jianran dengan sangat mudahnya menggesek kartu untuknya. Shen merasa sedang diurus dan dimanja. "Aku pasti akan memberikannya hadiah spesial kapan-kapan." Lalu Shen pun melihat teknik bela diri baru yang disarankan Bai Yisan. Menurut Shen, teknik ini cukup rumit. Tekniknya pun bernama Yin Yang Blast. Bagaimana bisa begini? Meski cairan genetik yang disiapkan ini terlihat biasa, tapi setelah dipraktekkan efeknya mungkin luar biasa, ucap Shen. Shen merasa sangat tertarik dengan teknik Yin Yang Blast ini. Tapi Shen juga merasa sedikit aneh. Namun Shen tak menggubrisnya. Dia pun merasa sementara ini tidak perlu melatihnya. Shen hanya ingin berburu makhluk aneh selagi tidak ada kegiatan sekarang. Sedangkan di tempat Bai Yisan yang seperti memantau CCTV, pikirnya untung dia punya hubungan yang baik dengan kepala Akademi Elang Hitam, jadi dia bisa bebas keluar masuk. Lebih untungnya lagi, dia sangat mudah membuat Hansen untuk mempraktekkan Yin Yang Blast miliknya. Tapi menurut Bai Yisan, Shen seharusnya bergegas karena Aula Suci kemungkinan besar akan mendaftarkan seni bela diri baru ini sebagai skill atau teknik terlarang di pemulihan dalam waktu dekat. Namun selama Shen bisa bekerja sama dengan cairan genetik itu untuk menyelesaikan pelatihannya, itu dapat membuktikan bahwa penelitiannya telah menembus ketinggian baru. Tapi Bai Yisan menyadari saat melihat CCTV, ternyata Shen belum melatih tekniknya dan malah ingin pergi ke suatu tempat.
Bayi San pun bergegas mengejar Sen karena menurutnya kalau Sen pergi untuk berburu bis, waktunya pasti tidak akan sempat. Sedangkan itu Sen sudah berada di stasiun. Sen pun mendengar ada yang memanggilnya. "Hah, kau kan guru yang merekomendasikan teknik Genheifer itu?" ucap Sen. Bayi San pun langsung menanyai Sen, kenapa Sen tidak mempraktekkan Yin Yang Blast-nya. Sen pun menjawab bahwa dia tidak punya waktu untuk berlatih, jadi nanti saja kita bahas lagi. Mendengar itu, Bayi San langsung mengungkapkan bahwa Sen harus bergegas mempraktikkannya dalam 2 hari, atau itu akan diambil oleh Aula Suci dan semuanya akan sia-sia. Sen pun terkejut saat mendengar Aula Suci. Jadi Sen bertanya siapakah Bayi San ini sebenarnya yang Sen anggap guru seni bela diri kuno. Tak pikir panjang lagi, Bayi San langsung memperkenalkan dirinya secara resmi bahwa dia bernama Bayi San. Dia adalah profesor dari Aula Suci dan Yin Yang Blast itu adalah teknik Genheifer penelitiannya. Menurut Bayi San, hanya Sen yang cocok untuk mempraktikannya di antara orang-orang yang pernah dia temui. Aula Suci berencana untuk mendaftarkannya sebagai skill terlarang. Tapi Bayi San mengungkapkan buku seni bela diri baru ini tidak berbahaya, hanya saja kekurangan beberapa catatan saja. Jadi Bayi San berharap Sen segera mempraktikkannya agar tidak menyia-nyiakan usahanya. Mendengar itu, Sen pun berpikir, oh, Bayi San ya, ini profesor yang disebutkan Kinsuan sebelumnya. Tidak disangka dia sebegitu tertariknya denganku. Dia benar-benar menggunakan metode seperti ini untuk membuatku mempraktikkan seni bela diri baru. Lalu Sen bertanya, kenapa dirinya yang lebih cocok untuk mempraktikkan teknik Genheifer ini? Seharusnya akan lebih tepat jika menemukan yang Evolver atau Transcendent. Bayi San langsung menjelaskan bahwa Yin Yang Blast ini diadaptasi dari sisa-sisa seni bela diri kuno Yin Yang Demon Sutra. Praktisi Yin Yang Demon klasik haruslah anak muda di bawah usia 20 tahun. Inilah syarat diperlukan. Jika yang mempraktikkan berusia di atas 20 tahun, kemajuannya akan sangat lambat dengan sedikit ruang untuk peningkatan. Awalnya Bayi San menemukan Nalan, tapi setelah menyaksikan pertandingan tinju hitam putih Sen melawan Nalan, Bayi San pun yakin Sen adalah orang yang sangat tepat. Mendengar itu, Sen berterima kasih atas pengakuan Bayi San. Tapi Sen menanyakan kalau dia setuju untuk melatih teknik Yin Yang Blast-nya, apa manfaat yang akan diberikan Bayi San kepadanya. Sedangkan dalam pikirannya Sen, dia kan seorang tetua di Aula Suci. Jika Sen tidak mendapatkan keuntungan, bahkan surga pun tidak akan memaafkannya. Bayi San yang mendengar langsung berkata, "Nani?" Namun Sen langsung menjelaskan bahwa dia bicara soal hadiah. Meskipun Bayi San mengatakan teknik atau skill itu tidak berbahaya, tapi dalam skill terlarang pasti ada resiko tertentu, bukan? Menurut Sen, dia sudah mengambil resiko untuk mempraktikkannya demi Bayi San. Jadi dia layak untuk mendapatkan kompensasi. Boleh, sebutkan saja seberapa banyak uang yang kau inginkan. Asalkan kau bisa menyelesaikan latihannya, ungkap Bayi San. Sedangkan dalam pikirannya Bayi San bahwa dia tak menyangka Sen mempunyai sisi serakah. Biasa semua orang langsung menerima saja tanpa pamrih. Anak ini benar-benar bukan orang biasa. Dengan seriusnya, Sen ternyata tidak menginginkan uang. Dia malah ingin 100 kartu Aula Suci rank S. Mendengar itu, Bayi San sangat terkejut dan mengatakan apakah Sen sedang bercanda? Lalu Bayi San menjelaskan Aula Suci memiliki perjanjian kerahasiaan. Bahkan dia sekalipun tidak bisa mendapatkan 100 kartu Aula Suci rank S. Kalaupun bisa, itu akan hanya sia-sia tanpa cairan genetik eksklusif. Mendengar itu, Sen mengatakan, kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Profesor Bayi San, aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Harap jadi orang yang cerdas. Sen pun berpikir 100 memang berlebihan. Tapi jika Sen tidak berkata seperti itu, apa mungkin Bayi San akan mengambil inisiatif sendiri? Tunggu! Aula Suci memberiku 2 kartu rank S setiap tahunnya. Dan aku telah menggunakan beberapa di antaranya. Sekarang tersisa 5 kartu. Aku bisa memberikan semuanya padamu, termasuk cairan gen yang sesuai. Bagaimana? Ungkap Bayi San. Oke, deal. Namun, untuk jaga-jaga, Sen mengajak Bayi San untuk membuat kontrak agar Sen tidak kena tipu. Pikir Sen, hahaha, aku untung banyak kali ini.
Setelah itu, Sen sudah berada di rumahnya. Sen tak menyangka bakal dapat kejutan kedua berupa bis yang selalu dia beri makan kristal hitam. Sekarang sudah berubah menjadi tingkat darah dewa. Menurut Sen, bis bunglon muda ini adalah jiwa bis tipe Pusi yang bisa membuat pemiliknya tidak terlihat kapan saja. Dan jika berada di tingkat darah dewa, seharusnya tidak mudah terlihat bahkan saat bergerak. Ini adalah perlengkapan yang sempurna untuk pembunuhan. Sin Salabim, abrakadabra, bantu aku berhasil dengan satu gerakan, ungkap Sen yang ingin menyembelih bis bunglon muda itu. Sen pun sangat senang karena dia mendapatkan jiwa bis baru lagi dan juga gen darah dewanya telah mencapai 50 poin. Sen langsung mencoba jiwa bisnya yang dapat membuatnya tak terlihat. Menurut Sen, jiwa bis ini juga sangat nyaman digunakan untuk berbuat jahat. Namun untungnya Sen pria yang jujur. Hehe, ditambah Sen akan mudah mendekati para bis tanpa diketahui. Singkat cerita, Sen telah bersama saudara-saudaranya. Kang mengatakan kepada Sen bahwa hari ini ada UTS. Kang pun sebagai saudara mengkhawatirkan Sen apakah Sen yakin akan lulus dalam ujiannya karena selama pelatihan tidak pernah hadir. Sang MC kita dengan santainya menjawab seharusnya tidak akan ada masalah. Lalu Lumeng mengungkapkan seharusnya Sen harus lebih serius lagi dikarenakan instruktur punya masalah dengannya karena tidak pernah hadir dalam pelatihan. Tapi Zhang membela Sen bahwa saudara ketiga ini sangat kuat, jadi tidak apa-apa. Hanya saja instruktur kita yang terlalu kaku. Dia hanya berfokus pada kehadiran setiap hari. Sedangkan Sen berpikir instruktur situ siang. Pelatihannya di akademi terlalu mendasar, makanya aku jadi terlalu malas untuk masuk. Sen pun hampir lupa seperti apa wajah sang instruktur. Setelah itu banyak para siswa yang berbaris. Di sana juga ada situs yang mengatakan bahwa hari ini ada UTS jurusan memanah. Dia pun sangat berharap bagi para siswa menanggapinya dengan serius. Para siswa yang melihat Sen datang langsung menghampiri Sen dan salah satu mereka mengatakan, "Wow, Dewa Agung datang untuk ujian." Menurut mereka, Sen pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik di antara nilai A, B, C, D, dan S. Pasti Dewa Agung akan mendapatkan nilai S. Dengan santai, Sen menanggapi bahwa teman sekolahnya terlalu menyanjungnya. Menurut Sen, dia akan bermain normal saja. Lulus saja sudah cukup bagus. Pengawas bernama Liu Dong mengatakan kepada guru situ bahwa Hansen sangat populer, seperti yang diharapkan dari pria terbaik di jurusan memanah kita. Situ Siang menanggapinya dengan sinis dan mengatakan, apa gunanya menjadi populer? Bisa mendapatkan nilai bagus adalah kuncinya. Sedangkan Situ Siang bergumam dalam pikirannya yang intinya Hansen ini tidak pernah hadir di pelatihannya dan malah memilih mengikuti kompetisi robot perang dan menjadi bintang iklan. Menurutnya selama Sen gagal dalam ujian dan mendapatkan nilai D, dia akan mengajukan permohonan untuk mengeluarkan Sen dari akademi. Dia berharap tahun ini adalah tahun untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan jurusan memanah. Dia pun tidak ingin membiarkan bajingan seperti Sen mengacaukannya. Setelah itu, Situ Siang memanggil beberapa siswa, termasuk Sen untuk mengikuti ujian. Ujian pertama dimulai, yaitu memanah target tetap. Sen dengan muka malesnya mulai memanah. Anak panahnya pun mengenai tepat sasaran dan mendapatkan nilai S karena melesatkan anak panah dengan sekali tembak saja. Pengawas Liu Dong yang menyaksikannya pun tak percaya Sen memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dia lalu menanyai Situ Siang apakah Sen ini bergabung dengan tim akademi. Soalnya bakat seperti ini tidak boleh disia-siakan, malah harus dikembangkan dengan baik. Seperti biasa, Situ Siang menanggapi dengan sinis dan mengatakan bahwa itu hanya target yang tidak bergerak. Dan juga jangan kaget seperti itu. Kita lihat ujiannya yang lain dulu. Lalu kita diperlihatkan aksi Sen. Orang-orang pun tak menyangka Sen seperti dengan mudahnya mengenai semua target bergerak, target dislokasi, dan target berantai. Apakah Dewa Agung ini manusia biasa? Dewa Agung adalah dewa. Dewa tentu saja bisa melakukannya, ujar salah satu siswa yang tidak diperlihatkan batang hidungnya. Bagaimana guru situ? Hansen ini adalah siswa paling berbakat yang pernah aku lihat. Semua nilainya S. Guru situ, kau harusnya menilai secara objektif, ucap pengawas Liu Dong. Dalam pikirannya Situ Siang yang menyadari Sen memiliki bakat yang luar biasa,
Dia pun bertanya-tanya kenapa Sen ini tidak pernah untuk berinisiatif bergabung dengan kru pemanah dan tim akademi. Jelas-jelas Sen akan menjadi anggota inti, tapi Sen tidak menganggap serius kehormatan jurusan ini. Lalu Situ Xiang menghubungi ayahnya untuk melakukan sesuatu. Setelah selesai menghubungi ayahnya, dia pun mengatakan, "Hansen, katanya kau luar biasa kan? Tunggulah pelajaran dariku." Setelah itu kita ke tempat Sen dan saudara-saudaranya yang sedang merayakan kelulusan UTS-nya. Kang langsung menanyai Sen bagaimana bisa Sen yang tak pernah datang ke pelatihan malah mendapatkan nilai S semua. Kang pikir instruktur situs yang akan memanfaatkan kesempatan dalam UTS untuk memarahi Sen, tapi ternyata tidak ada kesempatan. Haha. Sen menanggapi bahwa dia hanya beruntung dan tidak ada yang spesial seperti hanya martabak spesial. Tiba-tiba gawai Sen bergetar. Ternyata Sen mendapatkan pesan dari kantor akademi. Karena Sen telah mendapatkan nilai S di semua ujian, Sen pun diundang untuk berpartisipasi dalam pelatihan khusus yang diselenggarakan instruktur Situ King. Saudara-saudaranya yang mendengar pun terkejut setelah mendengar nama Situ King. Sen pun bertanya-tanya siapa dia ini, kenapa reaksi para saudaranya sangat berlebihan begini. Zhang langsung mengungkapkan bahwa dia adalah kepala Akademi Kehormatan Elang Hitam. Dia pernah menjadi instruktur memanah di militer sebelumnya dan dijuluki The Smiling Yama. Lu Meng pun menyarankan bahwa Sen tidak perlu ikut karena pelatihan khususnya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Kabarnya setiap kali dia melakukan pelatihan khusus, semua orang mengeluh tanpa henti, pingsan, terluka, dan babak belur. Dulu ada beberapa orang yang menulis surat dengan darah mereka untuk mengadu ke akademi, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Tiba-tiba Lu Meng langsung memeluk Sen sambil berucap, "Saudara ketiga, kepergianmu pasti akan menjadi bencana. Kuharap kau bisa kembali hidup-hidup." Hei, kenapa rasanya seolah-olah aku akan mati?" ungkap Sen yang heran dengan tingkah saudara Lu Meng. Setelah itu, Sen langsung berpindah ke aula. Sen pun pertama kali ke tempat aula pelatihan khusus ini dan baru sadar hanya dia seorang yang ada di sini. Sen menyangka apa dia terlalu cepat datang. Tiba-tiba Situ Xiang datang dan mengatakan bahwa Sen tidak perlu kaget karena pelatihan khusus ini hanya untuk dirinya. Disebabkan hanya Sen yang memperoleh nilai S di semua ujian, jadi Sen mendapatkan perlakuan khusus seperti ini. Situ Xiang lalu memperkenalkan instruktur Situ King dan Sen akan menerima latihan khusus darinya. Situ Xiang pun berharap Sen berlatih dengan keras dan tidak mengecewakan ekspektasinya. Sen pun langsung memperkenalkan dirinya ke Situ King bahwa dirinya siswa tahun pertama di jurusan memanah. Sedangkan dalam pikirannya Sen yang menyadari Situ Xiang dan Situ King sama-sama bermarga Situ. Sen menduga apakah mereka berdua ini ayah dan anak. Sen pun tiba-tiba mempunyai firasat yang buruk. Lalu Situ King mengatakan bahwa dia mendengar Sen mendapatkan hasil yang luar biasa dalam ujian. Dia pun menantikan penampilan Sen yang luar biasa. Setelah itu Situ Xiang mengatakan mari mulai pelatihan khususnya. Karena dia ada urusan yang harus diurus, dia pun pamit untuk pergi. Sedangkan dalam pikirannya, hehehe, kesenangannya baru dimulai. "Hansen, ku yakin dalam beberapa hari lagi kau pasti akan datang memohon padaku untuk membawamu pergi." Lalu Situ King mengungkapkan bahwa Sen adalah bintang harapan dari jurusan memanah di Elang Hitam. Jadi Situ King berencana akan mewariskan semua pengetahuan dan pengalaman memanahnya kepada Sen sambil memberikan hadiah sebuah aloe farm sebagai hadiah pertemuan. Pikir Sen yang melihat, ini kan kemampuan yang hanya bisa dipraktekkan oleh para evolver, sungguh luar biasa. Menggunakan teknik Gen Hiver untuk mengubah struktur partikel tubuh seseorang dan mengubah daging tangan menjadi logam campuran. Kapan aku bisa mencapai level seperti ini? Ungkap Sen sang MC kita. Lalu Sen berterima kasih atas hadiah dari Situ King. Pikir Sen yang menyadari kenapa instruktur Situ King memberinya hadiah. Sebenarnya ingin memberikan Sen sebuah pukulan. Sen pun mengakui Situ King lebih baik dari dirinya. Hanya saja Sen datang ke sini sudah dengan persiapan. Instruktur Situ King langsung memulai latihannya dan meminta Sen untuk melakukan squat setidaknya selama 3 jam. Namun Sen mengatakan dia ada permintaan kecil bahwa Sen tidak
punya hobi khusus, tapi dia suka bermain tinju hitam dan putih. Jadi setelah pelatihannya selesai, bisakah kita? Belum Sen menyelesaikan kalimatnya, langsung dipotong si Tuking dan mengatakan, "Oh, ku dengar kau mengalahkan Nalan sebelumnya. Kenapa harus menunggu pelatihannya selesai? Mari kita lakukan sekarang," ucap si Tuking yang langsung menyerang Sen dengan tinju hitamnya. Sen yang menyadari bahwa itu tinju hitam dengan kekuatan dahsyat, dengan sigap Sen meresponnya. Tidak buruk, respon yang cepat dan penilaian yang akurat. Sepertinya kita punya sesuatu untuk dimainkan hari ini, ucap si Tuking. Sen yang mendengar berucap bahwa dia merasa tersanjung dipuji si Tuking. Ternyata Sen sudah mencari tahu tentang si Tuking di internet, yang ternyata sangat terobsesi dengan tinju hitam dan putih saat masih muda dan suka bertanding dengan orang lain. Lalu Sen mengatakan bahwa giliran dia untuk menyerang. Jadi tebaklah apakah ini tinju hitam atau tinju putih. Pikir Sen orang tua ini mudah sekali terpancing, dasar bocah tua nakal. Si Tuking pun mengungkapkan saat melihat kuda-kuda Sen tadi bahwa tidak ada kekuatan dan tidak ada niat membunuh. Tentu saja ini tinju put. Bam! Sen pun berhasil memukul tepat di wajah bocah tua nakal ini. Si Tuking pun tak percaya bagaimana bisa itu tinju hitam. Sedangkan itu pintu aula pelatihan khusus terbuka, terlihat siluet seseorang. Ternyata orang itu si Tusiang yang sangat terkejut melihat instruktur si Tuking terkena pukul. Dia pun tak sadar memanggil si Tuking dengan sebutan ayah, tapi langsung direlatnya dengan menyebut instruktur si Tuking. Dia pun menghampiri si Tuking dan ingin membantu berdiri. Namun si Tuking mengatakan bahwa dia tidak apa-apa, kami hanya sedang sparring tinju hitam dan putih. Si Tuking pun sangat kagum dan langsung menanyakan kepada Sen bagaimana Sen bisa berada di level yang sangat luar biasa di tinju hitam putih. Bagaimana kau melakukannya? Sen langsung mengungkapkan bahwa dia tak seluar biasa apa yang instruktur si Tuking katakan. Hanya saja Sen lebih berfokus pada cara menyembunyikan dan cara mengerahkan kekuatan. Sen pun lalu menjelaskan, tinju hitam dan putih berfokus pada kelemahan dan kekuatan. Kekuatan yang berbeda akan menyebabkan kondisi kontraksi otot yang berbeda, tapi tidak membiarkan lawan melihat keadaan kontraksi. Ototlah yang merupakan detail pentingnya. Mendengar itu, si Tuking langsung ingin mengajak Sen ke suatu tempat dan meminta Sen menceritakan lebih detail lagi. Tapi Sen mengatakan, bukankah kita harus melanjutkan pelatihan khususnya dan latihan memanah juga? Hah? Apanya pelatihan khusus? Hasil UTS-mu sudah sangat bagus. Kau tidak perlu lagi melakukan latihan dasar, ungkap si Tuking. Lalu si Tuking lanjut mengungkapkan sambil tertawa bahwa dia hanya akan menyampaikan beberapa pengalaman dan teknik kepada Sen. Sen pun juga ikut tertawa sambil mengatakan, apakah ini tidak terlalu baik? Melihat ayahnya yang mulai dekat, si Tusiang pun mengatakan, instruktur si Tuking, apa yang kau lakukan? Ini tidak sesuai dengan peraturan sekolah elang hitam. Dengan santainya, si Tuking menjawab, lupakan saja soal aturan. Bukankah kau punya urusan lain? Jadi uruslah urusanmu dulu. Mendengar itu, si Tusiang tak percaya bagaimana Hansen ini bisa meluluhkan ayahnya begitu mudah. Apakah Sen ini begitu hebatnya sampai-sampai ayahnya pun mengakuinya? Singkat cerita, 10 hari kemudian, Sen pun telah berada di kantornya si Tusiang. Karena Sen sudah menyelesaikan pelatihan khususnya lebih awal, dia pun merekomendasikan Sen untuk bergabung dengan tim memanah akademi. Lalu meskipun pondasi Sen sangat bagus, si Tusiang berharap agar Sen lebih banyak lagi meluangkan waktu karena jurusan memanahnya akan berpartisipasi dalam turnamen Liga Memanah. Sen pun lalu menanyakan soal kapan turnamennya akan diadakan, karena menurut Sen dia mungkin masih diberi misi oleh kepala stasiun Kinsuan. Sedangkan pikir Sen, ini sangat merepotkan, bahkan aku tidak ditanyai mau berpartisipasi atau tidak. Si Tusiang lalu menjelaskan bahwa turnamen Liga Memanah sangat singkat, hanya diadakan pada akhir semester, masih ada beberapa bulan lagi untuk persiapan. Oke, aku mengerti, ucap Sen. Setelah itu Sen keluar dari kantornya si Tusiang. Ternyata dari tadi gawainya Sen bergetar. Ternyata Sen mendapatkan pesan dari Nona Huang Fu Fingking.
Pesannya pun mengatakan bahwa dia menemukan bis tingkat darah dewa di gurun iblis. Apakah yang akan dilakukan sang MC kita?